Ya, ketemu dengan siapa Pak Dadis. Pak Dadis. Ya. Ada nama panggilan Pak Dadis? Sebetulnya banyak panggilan saya itu tergantung dari lokasi atau tempatnya. Lokasi. Iya betul. Bisa gitu. Nah, jadi kalau waktu kecil, karena kan nama saya itu Dadisya Elkades Berman. Waktu kecil kalau di lingkungan rumah itu saya biasa dipanggil LK. LK Ya, nama di lingkungan LK. nama kecil. Ya, di lingkungan rumah teman bermain gitu ya. Ya, SD teman-teman SD itu manggilnya LK. Masuk ke SMP, karena kan kebetulan saya lingkungannya baru lagi. Bukan MTS, SMP. SMP. Nah, SMP saya SMP 25. Dulu di Kelenteng, Jalan Kelenteng. Kalau sekarang mungkin sudah pindah ke Jalan Majagalan, dekat depannya SMK Profita. Oh iya. Nah, teman-teman SMP itu manggilnya Dadi. Dadi. Dadisya, Dadi unggul Oh, gitu ya. pengen lebih mudah ya. Dadi. Karena data apa kan nama LKDS itu nama tengah. SMA juga sama. Nah, pas kuliah itu kalau yang karena kebetulan kakak saya juga satu alma mater dengan saya lebih dulu masuknya. Jadi kalau yang kenal sama kakak saya pasti manggil saya namanya LK. Oh, kalau LK. kuliah gitu. Nah, kalau teman-teman kuliah yang lain yang tidak begitu dekat pasti manggilnya Dadi. Dadi. Nah, kalau Dadis itu kapan saya juga lupa. Gitu ya. Tapi saya mengenalnya Dadis. Nah, gitu. Karena ya ketika masuk kerja juga dulu sebelum saya ngajar itu saya kan sempat di perusahaan. Oh, sempat di perusahaan, lama di perusahaan. Kurang lebih 2 tahun. Saya 2 tahun di PT LG Elektronik Indonesia. Di LG itu TV atau? Nah, kalau saya kebetulan di kulkasnya. Oh, di kulkas. Di Tangerang. 2 tahun, keluar dari situ masuk kuliah itu atau lulus kuliah. Oh, lulus kuliah. Ya, lulus kuliah. Itu kemudian keluar dari LG masuk ke perusahaan outsourcing security. Outsourcing Ya, security kurang lebih 3 bulan. Gitu di situ. Nah, di situ baru manggilnya tuh Dadis. Ya, di situ. karena Sampai bisa aja. sampai ke ngajar juga karena kan mungkin lingkungan baru manggilnya kan Dadisya, oh Pak Dadis gitu. Gitu. Kayaknya syaknya susah. Jadi Dadis. Pada Dadisya panjang ting. Iya. Gitu. Tapi ada nggak yang manggil yang lain selain Dadis, Dadi? Ada. Tapi ini hanya lingkungan saudara saja. Lingkungan saudara. Jadi saudara dari ayah saya. Saudara dari ayah itu manggil ke saya itu Epoy. Epoy. Itu dari mana itu Epoy? Dari saya Dadis. Jadi Epoy. Aduh. Aku tidak tahu saya apa. Epoy nama. Poy hadir gitu. Itu lingkungan keluarga saja. Cuma khusus keluarga. Kalau yang lain di sini bukan lagi. Aduh. Kalau yang lain manggil Epoy mungkin agak marah ya. Masih marah itu. Itu jauh bener jauh dari Dadisya Kades ke Epoy. Dari mana? Buat Epoy. Oh, berarti sekarang profesinya sebagai guru. Ya. Dari tahun. Nah, saya mulai ngajar itu 2009. 2009 ya. ngajar. Jadi lulus keluar dari LG itu akhir 2008, kemudian 2009 awal masuk ke yang perusahaan security. Tahun ajaran baru 2009-2010 saya ngajar di Garut. SMK negeri SMK N8 Selawi. Oh, Selawi. Nah, di situ cuma 1 semester kalau tidak salah. Dari Bandung ngajar ke Selawi. Jauh. Pulang balik atau enggak, hidup di sana, di sekolahnya. Ya, di sekolahnya. Karena kan itu sekolahnya itu baru dari dia peralihan dari SMA ke SMK. Nah, jadi saya diminta tolong lah ngembangkeun lah mun istilah kerennya mah gitu ya. Dan cuman sebelum berkembang saya keluar dulu. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berkembang pesat.
Sudah berkembang. Tapi bukan karena saya. Bukan Dia karena jadi saya. perintis itu di sana. Ya, karena pas pertama ke sana itu, pas saya datang, saya masuk, langsung akreditasi. Langsung akreditasi. Akreditasi. Benar. Nah, saya juga tidak terbayang akreditasi teh kumaha gitu ya, karena baru terjun ke dunia pendidikan. Oh. Nah, lucunya juga pas hari H akreditasi, karena semuanya guru di sana, para PNS-nya pun belum terbiasa gitu ya, Dengan karena akreditasi, baru ya. memulai, sehingga kebingungan gitu kan ketika dicek oleh asesornya, memang sebagian besar map itu kosong. Akhirnya selama 2 hari itu jadinya pembinaan. Oh, pembinaan saja. Dan terus mungkin keluar ya dari Ya. keluar mengundurkan diri mungkin ya. Ya, mengundurkan diri. Karena ada pekerjaan yang lebih baik lagi. Lebih baik. Mungkin karena di sana mah ya. Terus hingga sekarang Nah, jadi guru. masuk ke SMK Widya Dirgantara itu saya 2010. 2010. Pelajaran 2010-2011. Itu sampai 2014, kemudian sempat terhenti karena lebih fokus di sekolah lain, karena induknya di sekolah lain. Nah, 2017 kembali lagi ke SMK. Kembali lagi ke SMK Widya Dirgantara. Ya. Jadi 2010-2011 di SMK Widya Dirgantara berhenti 2014. Tapi di 2010 itu berarti dua sekolah. Dua sekolah. Karena masih bisa lah gitu ya, masih bisa napas di 2014 itu saya harus memilih gitu mana media atau sekolah yang satu lagi. Induknya di sekolah yang satu lagi, ya akhirnya saya melepaskan gitu. Oh, tapi pertama 2010 itu yang memotivasi masuk ke Widya itu apa? Nah, sebetulnya ketika saya memutuskan untuk kembali masuk ke dunia pendidikan gitu ya, karena pas waktu itu saya menikah April 2010. Oh, 2010. Ya, 2010 4 April 2010. Sampai hafal gitu. Alhamdulillah ingatan saya sebagus lah gitu ya. Tapi harus dikenang gitu ya, Ya. karena sekali seumur hidup. Nah, itu 4 April. Jadi pada saat saya menikah itu saya tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan. Berarti dari setelah Awi itu jadi guru 2009 kan? Nah, 2010 kemudian itu dulu masuk ke yang ke security itu. Oh, ke dulu. security. Nah, security itu baru ke Widya. ke Widya. Jadi saya di security itu cuma 3 bulan, hanya untuk mengumpulkan biaya untuk menikah. Bisa gitu baru ini. Sebetulnya sih karena saya tidak begitu paham pekerjaan di situ, jadi bingung karena kan saya di bagian HRD. Oh, tapi 3 bulan itu cukup buat nikah. Jadi cukup ya. Gitu. Nah, jadi pada saat itu menikah, istri saya juga tidak tahu saya tidak punya pekerjaan. Oh. Istri juga sama sudah mengundurkan diri karena sebelumnya sudah bekerja. Pas sudah menikah ngobrol-ngobrol itu kan akhirnya ya saya terbuka ngobrol, cek istri apal gitu mah nggak saya tong keluar. Jadi Jadi gawe gawe. Setelah itu baru saya kontak sama teman-teman kuliah dulu, nanya kan ada lowongan pekerjaan atau tidak. Nah, kemudian dulu di sini Pak Iksan dulu Fakpro TKR kontak lewat Facebook. Kalau dulu ya belum ada WhatsApp. Facebook ya, belum ada WhatsApp. BBM udah ada. Belum ada. 2010 belum ada WhatsApp. Facebook. Ya, di chattingan masuk aja ke sini, masukkan lamaran. Akhirnya masukkan lamaran ke 2010 ya. Berarti setelah menikah masuk lamaran ke sini. Masuk lamaran. Mungkin itu rezeki Mungkin setelah nikah Nah, ya. itu Rezeki seperti itu. setelah nikah ya. Seperti itu. Masih ada aja ya. Kalau bisa setelah nikah masih ada. Ya benar. Kita melakukan nikah. Ya itu yang patut dicontoh mungkin ya bagi Ya. Tapi lebih bagus masih jangan itu kan motivasi Ya. gitu kan, motivasi Ya. ketika apa namanya kita pengen niat baik nikah Betul, gitu betul. kan ya, walaupun hanya 3 bulan di security Ya. biaya juga pas-pasan dipas-pasan ya. Nah itu Ya. bentuk motivasi bagi anak muda mungkin Ya, ya. mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Tapi jangan dicontoh gitu. Itu mah dicontoh.
Coy guys, KPP pisan. KPP pisan. Itu pada saat itu berarti KPP pisan ya. Iya sih. Kebelet pengen nikah. Karena usia juga. Oh, karena usia. Oh benar, karena usia juga. Karena kan waktu itu udah 30 tahun. Nikah udah 30 tahun. Ya berarti motivasi masuk ke Widya itu karena tidak ada pekerjaan mungkin ya. Karena tidak ada pekerjaan. Ya, gitu. Jadi kalau kata dosen saya dulu waktu kuliah itu lulusan IKIP, lulusan masuk IKIP sekarang UPI itu insya Allah lah mau teu boga gawe, Mau dibuka. iya, ya tidak teu boga lagi, manfaatkan saja ijazahnya gitu kan, minimal jadi guru mah pasti Jadi bisa, guru. bisa jadi guru. Kemarin KPP teh jadi guru teh KPP gitu kan. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Karena dulu cita-cita saya tidak pernah ada niatan untuk jadi guru. Ketika kuliah juga kan banyak nawar teman-teman, ayo orang balik ngajar gitu ya, kita sambil ngajar kuliah. Sambil ngajar. Mau saya mah emang jadi non. Saya tuh pengen cita-cita dari beres kuliah bekerja di gedung yang tinggi, Oh, di pakai perusahaan. dasi, pakai jas gitu. Oh, jadi direktur. Nah, seperti itulah pokoknya mah gitu kan. Tapi ya dari jalan takdirnya sudah seperti ini. Ya, kumaha. Tapi sekarang bisa jadi guru juga pakai jas, Ya, pakai bisa. garasi. Bisa. Tinggal kita di Gedungnya cuma di gedungnya belum tinggi. gedungnya belum tinggi. Iya, Ya. gitu. Berarti itu ya motivasi untuk di Widya. Nah setelah di Widya, nah gimana setelah di Widya? Apakah menyenangkan kesannya gitu ya? Nah. Setelah di Widya pada 2010 sampai 2017. Jadi ketika masuk ngajar lah ibaratnya mah ya, mau di media mau di sekolah Iya. satu lagi pun, nah di situ jadi saya lebih awalnya ketika kuliah juga tidak memiliki pemahaman lah gitu ya. Jadi materi yang disampaikan kuliah teh naon teu asa teu masuk gitu ya, asa teu masuk gitu kan. Asa teu masuk gitu ya. Jadi ketika ngajar juga ieu kumaha sih kok bisa gitu kan. Ya akhirnya karena ada pengalaman organisasi juga. Tapi kan sehingga- PPL waktu dulu kan ya saya PPL di SMK 6 dulu STM 5 gitu ya. Jadi ya itu ada pengalaman PPL, pengalaman organisasi juga, sehingga pengelolaan kelas setidaknya bisa saya kuasai gitu. Nah jadi setelah terjun jadi guru, alhamdulillah mungkin passion saya itu di sini di dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Betul, di dunia pendidikan. Jadi banyak hal-hal yang bisa saya pelajari, seperti mengenal karakter orang gitu kan. Atau siswa kan setiap tahun kan pasti berganti siswa gitu ya, sehingga si A, si B, si C, si Z dan lain sebagainya itu bisa tahu proses penanganannya harus seperti apa pun jadi tahu. ya banyak silaturahmi juga ya Nah, kalau betul. jadi guru mah. Nah, betul. Ya kaditu-kaditnya pasti ayam mantan sih. Nah apalagi ini pengalaman juga ketika waktu di Garut, ini mungkin tidak akan saya lupakan. Jadi guru itu sosok pekerjaan yang memang sangat dihormati. Guru. Ya. Kalau di desa mah mungkin itu Betul. ya desa Awi. Jadi ketika main ke sana, Pak Guru cina diliwat Langsung. di sana lagi sekali. Oh, pokoknya masih kali keluarkan. Iya, jadi wah Jeung terhormat. anak-anak lagi malunya. Tapi kan yang lain kan biasanya gitu kan jadi tapi gaduh gitu. Abi gaduh putra istri gitu. Tak nikah gitu kan biasanya. Oh iya berarti benar ya guru itu sosok yang dihormati Ya, gitu ya, khususnya di desa. Tapi kalau di kota sama aja atau ada perbedaan? Sebetulnya sih sama mungkin, tapi tingkat penghormatannya itu yang berbeda. Oh tingkat penghormatannya. Karena mungkin kan di perkotaan para orang tua pun mereka punya aktivitas tersendiri gitu ya, punya aktivitas, ada yang orang tua yang bekerja dan lain sebagainya. Kalau di desa kan mungkin hanya si bapaknya saja, si ibunya kan ada, ataupun tidak setiap hari mereka bekerja. Iya. Seperti itu. Jadi ada tingkat penghormatannya Ya, berbeda. atau bentuk penghormatannya mungkin yang berbeda. Berarti bukan keluar 2017 harus memilih yang lain ya, SMK yang lain, terus kembali lagi Iya. ke Widya. Ya, di Widyanya menjadi guru biasa atau dengan Awalnya guru jabatan biasa, jadi ketika masuk ya masih guru biasa itu kan. Kemudian tahun keduanya 2018 alhamdulillah dikasih amanah sebagai staf kesiswaan. Oh, staf kesiswaan. 2018 ya.
Kemudian tahun berikutnya 2019 dikasih amanah lagi jadi staf kurikulum, Jadi staf kurikulum dan pembina ekskul. Nah, pengen tahu lah pesannya buat guru-guru yang lain mungkin ya, yang apa namanya yang honorer gitu kan. Ada kan sekarang kan lagi polemik itu honorer sama PNS gitu ya. Nah, biar guru honorer itu lebih semangat lagi gitu. Baik motivasi atau pesan apalah yang buat guru honorer. Apa ya, dan saya juga perlu motivasi sebenarnya. Hanya mungkin ya kepada teman-teman guru yang lain, yang pasti tugas dan tanggung jawab itu harus selalu dilaksanakan. Tugas dan tanggung jawab. Betul, karena kalau kita terlalu menuntut hak, ya itu juga tidak baik. Karena ya Pak Iman tahu lah, ya punya sepatu, punya istri kan ya. Nah, istri, Alhamdulillah punya. Istri pasti punya sepatu yang ada haknya kan? Iya. Haknya itu di depan, di belakang. Di belakang. Nah, berarti kalau kita punya hak, nanti kitanya mintanya di belakang saja. Oh. Karena kan tidak bagus hak di depan. Ya benar itu. Ya, sepatu haknya di depan. Jadi kan kieu. Nah, jadi kita kerjakan dulu tanggung jawab kita, tugas kita, baru kita pun akan diberikan hak. Gitu. Jadi kita melaksanakan. Betul. Jadi yang penting mah apa yang diperintahkan selama itu sesuai dengan hati nurani mereka. Hati nurani kadang tidak sama, Oh, sesuai dengan koridornya gitu ya. Aturan-aturannya benar, dilaksanakan saja. Toh insya Allah pasti melihat lah gitu ya. Allah pasti melihat, pasti suatu saat kita pun akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya, Masya Allah. Berarti kita harus mendahulukan dulu kewajiban Kewajiban. kita, baru kita minta hak. Iya. Ya, Kan nggak mungkin hak di depan. Itu saja. Benar. Konsepnya mah Itu gitu. ya. Konsepnya mah gitu. Terus intinya, terus yang kedua mungkinnya kita harus selalu belajar seperti semut. Seperti semut. Semut itu kan sebetulnya makhluk kecil gitu ya, tapi paling paling kuat sebetulnya. Kecil tapi paling kuat. Betul, coba. Kalau kita main suit tahu? Iya, Ya. suit. Ini kan gajah. Gajah. Ya, gajah elehna ku Semut. Ya. Tapi semut eleh ku manusia ya kalau semutnya satu. Semutnya semut 1000. Ya, Manusia itu. Jadi semut itu makhluk paling kuat. Kemudian semut itu makhluk yang paling selalu bersilaturahmi. Coba setiap ketemu semut. Ya, kalau kita lihat semut berpapasan. Iya. Kan sehalaman lah buncuk kurang atau minimal ada komunikasi kan gitu ya. Kemudian semut juga sifatnya penurut. Ketika kata ratunya kamu cari makan, cari makan. Dan belok kemana-mana kan? Teguh ya, iya, cari makan aja. Iya, gitu kan. Terus semut juga sifatnya itu selalu kerjasama. Semut bisa kuat bagaimana kerjasama. Ya, jadi itu kita coba belajar dari semut. Ya, berarti analoginya itu Masya Allah sekali ya, ada dua. Ada dua ya, itu dari hak sepatu ya sama semut ya, Masya Allah. Terima kasih Sama-sama Pak Dadis ya. Terima Terima kasih telah hadir di sini. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya. Amin. Ya, sampai ketemu di lain waktu dan di lain pertemuan lagi kita ngobrol ya. Terima kasih pada Pak Dadis ya.